Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai ciri-ciri puisi dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada fungsi puisi. Nah, apa saja fungsi puisi? Mari kita bahas. Nah, membahas fungsi puisi, saya kira tidak bisa kita pisahkan dari fungsi sastra secara umum ya. Jadi seorang pemikir Romawi, Horatius ya, mengemukakan istilah dulce et util ya dalam tulisannya yang berjudul Ars Poetica. Nah, apa artinya? Artinya adalah sastra ini punya fungsi ganda, yaitu menghibur dan bermanfaat bagi pembacanya. Nah, menghibur dan bermanfaat itu dua fungsi sastra yang akan menjadi dasar untuk pembahasan kita mengenai fungsi puisi. Nah, apa saja fungsi puisi? Dalam hal ini kita bisa mencermati fungsi puisi terkait dengan fungsi intrinsiknya, yaitu sebagai seni, dan fungsi ekstrinsiknya sebagai sarana. Nah, bagaimana fungsi puisi sebagai seni dan sarana ini muncul di dalam puisi? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, fungsi puisi sebagai seni. Jadi fungsi bahasa sebagai seni itu adalah fungsi estetis puisi. Jadi di sini seni merupakan fungsi yang sudah lama ya diakui oleh orang dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai fungsi pokok puisi atau fungsi utama puisi. Yaitu fungsi yang menghasilkan dan memberi kenikmatan estetis. Jadi terkait dengan fungsi puisi sebagai seni, ini kaitannya dengan fungsi estetis. Di mana kita bisa melihat bahwa ketika kita membaca puisi, mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan musikalisasi puisi, kita merasakan ada kenikmatan estetis, gitu ya. Kita bisa menikmatinya ya. Meskipun kita kadang-kadang sulit untuk mendefinisikan, tapi kita menikmatinya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi estetis ya, fungsi puisi sebagai seni. Nah, sekarang berikutnya apa saja yang terkait dengan fungsi puisi terkait dengan sarana ya. Jadi kalau kita membahas fungsi puisi sebagai sarana ini beragam ya, ada banyak yang bisa kita jabarkan. Nah, apa yang muncul di dalam slide itu hanya beberapa di antaranya. Yang pertama di sini puisi sebagai sarana untuk mengabadikan warisan budaya dan tradisi ya dalam masyarakat tradisional. Ya. Nah, nanti kita akan lihat itu tampak dalam apa saja gitu ya. Dan yang kedua, sarana untuk membentuk watak generasi muda ya. Dalam hal ini ya bisa terkait dengan pesan-pesan ya, pesan-pesan sosial, pesan-pesan moral, pesan-pesan religius dan sebagainya. Yang itu semua ya akan bermanfaat untuk membentuk watak generasi bangsa, termasuk pesan-pesan nasionalisme. Ya. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk menyuarakan kata-kata arif, ya, menetapkan patokan perilaku yang normatif, gitu ya. Dan sekali lagi, fungsi puisi sebagai sarana bukan hanya 3 hal ini ya, masih ada banyak lagi. Nah, 3 itu di antaranya. Nah, mari kita lihat contohnya pada contoh-contoh puisi berikut. Puisi itu sebagai sarana untuk mengabadikan warisan budaya dan tradisi, ya. Hal ini diantaranya tampak dalam tradisi berbalas pantun dalam pernikahan ya, dan ini biasa dilakukan oleh keluarga laki-laki dan perempuan ya dalam pernikahan baik pada masyarakat Betawi atau masyarakat Melayu ya. Kalau dalam masyarakat Melayu sering disebut sebagai buka palang pintu ya. Jadi berbalas pantun itu pun sebagai sebuah tradisi yang terkait dengan puisi. Ya, ini sebagai contoh. Nah, ini contoh pantun dalam pernikahan, ya. Di sini kita lihat misalnya keluarga mempelai laki-laki, kalaulah kami tuan tanya, kami menjawab tak susah payah. Si Sobin itulah namanya, wira swasta pekerjaannya. Nah, kemudian dari keluarga mempelai akan ada balasan ya, sungguhlah kami merasa gembira dapat menantu orang bekerja. Kamilah takut berdiam saja, duduk di dapur menghadap meja. Nah, saya kira ini bukan hanya sekedar sisi-sisi estetis saja yang muncul, tetapi sebenarnya ada banyak pesan juga ya, bahwa
ketika orang sudah menikah, maka bekerja itu menjadi penting, ya. Bekerja itu sebagai satu bagian dari tanggung jawab seorang laki-laki ya dalam hal ini, ya. Dalam pantun ini maksud saya, ya, untuk menafkahi istri dan keluarganya nanti, gitu ya. Jadi ini ada pesan-pesan ya pasti di dalam pantun-pantun tersebut. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Puisi dalam berbalas pantun ya untuk meneruskan tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, bukan hanya itu, puisi juga dapat berfungsi untuk penanaman nilai-nilai religius dan sosial. Ya, ini sebagai contoh. Ini puisi Masjid 1 karya M.H. Ainun Najib. Ya, kita baca pelan-pelan ya. Masjid di kotaku, pintu-pintunya selalu ditutup jika malam. Sebab takut perabot-perabotnya yang mewah akan hilang. Apakah Tuhan terkurung di dalamnya, memandang kita dari kaca jendela, sambil melambai-melambaikan tangannya? Bapak Imam yang memimpin orang-orang sembahyang seperti punya keinginan untuk menjadi malaikat Tuhan, sehingga ia enggan untuk bergaul dengan banyak orang. Sehari 5 kali, kepalanya menggeleng-geleng dan mulutnya mengucapkan macam-macam doa, dan orang-orang pun sehari 5 kali menyebut amin di luar kepala. Air muka mereka yang kosong menggambarkan perasaan yang aman, sebab mereka menyangka Tuhan cukup dilayani dengan upacara-upacara sembahyang. Apakah ada pesan yang muncul dari puisi ini? Ya, saya kira ada, ya. Jadi dengan membaca puisi Masjid 1 karya M.H. Ainun Najib ini, kita seakan-akan sedang ditegur ya, bahwa mengabdi kepada Tuhan itu tidak cukup hanya dengan sholat, berzikir gitu ya. Bukan berarti itu tidak penting ya, itu tetap penting. Tetapi pesan yang ada di dalam puisi ini salah satunya bahwa untuk mengabdi kepada Tuhan, selain sholat, zikir juga tetap harus bergaul ya. Nah, bergaul ini sebagai sarana untuk memberi manfaat kepada manusia. Nah, di sini kita menemukan bagaimana puisi itu bisa berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai religius dan sosial. Ada lagi fungsi puisi untuk kritik sosial. Ya, ini sebagai contoh sebuah puisi karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus ya. Judulnya Di Negeri Amplop. Ya, ini potongan, jadi ini bukan puisi utuh ya. Amplop-amplop menguasai penguasa yang mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Nah, saya kira di negeri amplop, dari judulnya saja kita tahu bahwa ini adalah sebuah puisi untuk kritik sosial. Untuk kritik apa? Untuk kritik bahwa semua urusan itu seakan-akan bisa lolos ya, bisa selesai dengan amplop-amplop. Jadi dikatakan amplop-amplop itu seperti bertebaran gitu ya, untuk melicinkan urusan. Nah, ini pun juga kritik sosial. Nah, kalau sudah begini, maka pasti yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil. Nah, yang berikutnya, ini yang terakhir ya untuk pembahasan kita, fungsi puisi untuk pengayaan jiwa. Ya, kalian tahu siapa yang ada di dalam gambar dalam slide itu? Yaitu adalah Profesor Dr. Suminto Asayuti ya, ketika masih muda ya. Beliau seorang penyair dan ada banyak karya ya yang telah ditulisnya. Nah, kita akan melihat salah satunya, ini puisi saya ambilkan dari Instagram beliau ya. Akan tereja kembali di sini sebuah riwayat paling purba tentang Adam yang terusir, tentang usia yang semakin menggigil. Diam-diam aku mencintaimu. Tidurlah kekasih dalam kalbuku barang sejenak. Sementara angin berkesiur membuat siklus di antara hari-hari meranggas. Ya, saya kira di sini kita banyak belajar ya tentang cinta gitu ya, tentang kehidupan ya, yang digambarkan dari Adam yang terusir ya, riwayat paling purba gitu ya. Jadi Adam itu digambarkan sebagai, kisah Adam itu sebagai riwayat paling purba ya, tentang usia yang semakin menggigil ya.
Jadi puisi yang semakin berjalan. Diam-diam aku mencintaimu. Tidurlah kekasih dalam kalbuku barang sejenak. Di sini kita bisa merasakan ya, ada kedalaman cinta. Jadi kedalaman cinta pada ya sosok yang dicintainya. Gitu ya. Jadi pada sosok yang saya kira disimpannya rapat-rapat di dalam hatinya, begitu ya. Sementara angin berkesiur membuat siklus di antara hari-hari meranggas. Jadi angin berkesiur membuat siklus, jadi hidup kita itu kan sebenarnya bersiklus ya. Jadi bagaimana di sini Prof. Minto itu ya mencoba membuat kaitan antara kisah Adam gitu ya, tentang usia, tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kekasih ya, tentang siklus kehidupan gitu ya, di antara hari-hari meranggas. Ya oke. Saya kira Anda bisa membacanya lagi dan saya yakin Anda akan menemukan sesuatu yang bisa mengayakan jiwa kita. Akan terasa kalau kita ya mungkin pernah mengalami kehilangan, mungkin kita pernah mengalami jatuh cinta. Nah, pengalaman emosional kita akan relate ya dengan puisi-puisi seperti ini dan itu akan membuat jiwa kita menjadi semakin kaya. Nah, begitu ya. Baik, mahasiswa sekalian, ada banyak fungsi puisi ya dari pembahasan kita tadi dan demikian tadi penjelasannya. Kalian bisa memperkaya fungsi-fungsi puisi ini dengan membaca puisi-puisi yang lain gitu ya. Semoga bisa dipahami dan kita akan bertemu dalam sesi-sesi yang lain. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.